البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم بالعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Tentang yang ana sebutkan tadi mungkin salah memilih kata-kata, yaitu apa? Kalau kita membaca buku sendiri, kerusakannya lebih banyak. Barangkali Anda bilang gitu, apa kerugiannya lebih banyak daripada kalau belajar ke ahlinya. Maksudnya adalah kesalahan, yaitu apa? Kita belajar kepada para ahlinya, kesalahan kita akan semakin mengecil karena dibimbing oleh orang yang sudah mendapatkan ilmu dan bimbingan. Adapun kalau belajar sendiri, jelas kemungkinan untuk salah itu lebih besar, sebagaimana yang diingatkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, kita lanjutkan masih di halaman 22 untuk cetakan ini. Qala al-Imam Ibnu Nahawi rahimahullahu taala, al-babus tsalits ad-dhaif. Bab yang ketiga adalah hadis yang lemah, dhaif. Wa huwa kullu hadisin lam tajtami fihi sifatus sahih walal hasan, yaitu setiap hadis yang tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat hadis sahih ataupun hadis hasan. Kalau dua ini tidak terpenuhi syarat, berarti apa? Dia adalah hadis yang dhaif. Wa darajatu dhaif tatafawat, dan tingkatan-tingkatan hadis yang lemah itu banyak, beraneka ragam, bertingkat-tingkat. Telah disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam muqaddimah beliau lebih dari 40 sekian jenis hadis dhaif. Wa hiya katsirah, dan dia itu banyak. Wa atnaba Abu Hatim Ibnu Hibban. Taib ini jayid, bahkan lebih. Ana lupa dulu. Taib. Abu Hatim Ibnu Hibban atnab, yaitu apa? Berpanjang-panjang. Di dalam menceritakan masalah ini, fabalagha aqsamuhu khamsin, sehingga pembagian hadis dhaif itu bagiannya itu mencapai 50 illa wahid, kecuali satu, ya 49, berarti sudah dekat. Wa misalud dhaif, contoh hadis yang lemah, ma sabaqa fi misalil hasani li ghairihi, yaitu hadis yang terdahulu di dalam contoh hadis yang hasan dengan bantuan yang lain. Berarti kalau sendirian dhaif. Nah, itu contoh. Karena ada rawi yang mastur, yang kualitas hafalannya tidak diketahui. Itu contoh hadis dhaif. Sanad dhaif. Baik. Al-babur rabi' al-hadisul musnad. Bab yang keempat ada yang dipanggil dengan hadis yang musnad. Huwa mattasala sanaduhu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duna ghairih, yaitu suatu hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ke yang selain beliau. Jadi musnad ini sanadnya bersambung sampai ke Nabi. Baik. Itu istilah lainnya apa itu? Yaitu muttasilun marfu. Muttasil yaitu bersambung, marfu yaitu terangkat sampai ke Nabi. Muttasilan kana au munqati'an. Nah, ini menurut beliau, tapi ini telah dibantah oleh murid beliau yang menjadi mujtahid, yaitu Ibnu Hajar. Kata beliau di sini sebelum kita membahas masalah bantahannya, hadis musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada yang lain-lain, baik itu bersambung ataupun putus. Ada semacam keganjilan enggak? Jelas ganjil, katanya sanadnya bersambung. Bagaimana sekarang dia itu bersambung ataupun putus? Ini beliau terpengaruh dengan apa? Dengan apa yang kalau tidak salah yang disebutkan oleh Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Madkhal. Yaitu apa? Al-Hakim mengatakan hadis musnad adalah hadis yang terangkat ke Rasulullah. Sama saja hadisnya bersambung ataupun tidak. Padahal kalau terangkat ke Rasul, apa panggilannya? Panggilannya adalah marfu, terangkat ke Rasul, tidak dibahas masalah sanad. Baik, itu baru hadis marfu. Sementara yang sekarang di hadapan kita yang namanya musnad, yang tadi sudah betul, yaitu hadis yang sanadnya bersambung ke Rasulullah.
Tayyib. Jadi syaratnya adalah bersambung. Dan ujung akhirnya kemana? Syaratnya adalah ke Rasulullah. Tayyib. Jadi untuk tambahan beliau muttasilan kana au munqati, ini tambahan yang keliru. Tidak perlu dimasukkan harusnya. Tayyib. Tapi ini wajar. Tidak ada satu buku pun yang lepas dari kesalahan kecuali apa? Kitabullah. Ini wajar. Fala yusta'malu illa fil marfu'il muttasil. Maka dia tidak dipakai istilah ini musnad kecuali dalam hadis yang marfu', yaitu sampai ke Rasulullah ujungnya itu muttasil, sanadnya bersambung. Nah, ini betul kalau seperti ini. Yaitu apa? Musnad adalah gabungan antara sanad yang ujung akhirnya ke Rasulullah dan sanadnya sendiri memang apa? Muttasil, bersambung. Ini sudah betul. Lalu kenapa beliau harus menggunakan istilah muttasilan kana au munqati? Sama saja bersambung atau putus, harusnya tidak perlu ini. Tetapi kita tahu apa yang mungkin beliau inginkan di sini, tapi ini tidak dibahas sekarang. Tidak dibahas dalam apa kitab pengantar ini. Itu dibahas nanti di dalam misalkan apa? Ikhtisar Ulumil Hadis setelah Baituni, atau kalau misalkan ikhtisar belum Ustadz belum ingin memperpanjang karena apa? Ustadz, seorang pengajar itu dia memang perlu melihat keadaan muridnya. Kalau muridnya belum layak untuk berpikir sampai sedalam itu, maka tidak apa-apa, itu pembahasannya ditunda. Masalah yang namanya apa? Yang mursalun khofi, dohirnya bersambung, tapi kalau diteliti dengan pakai penelitian yang sangat mendalam, istilahnya pakai mikroskop, ternyata apa? Ada keterputusan yang halus, itu tetap musnad. Tapi apa? Ketika diteliti ternyata memang ada penyakit tersembunyi. Tapi kita nggak perlu memperpanjang itu. Definisi yang asal sudah cukup. Yang namanya musnad adalah muttasilun marfu. Sanadnya memang bersambung, ujungnya memang ke Rasulullah. Selesai. Qal wa misaluhu ma sabaqa fil abwabil mutaqaddimah. Contohnya adalah hadis yang terdahulu di dalam bab-bab sebelumnya. Yaitu apa? Sanadnya bersambung dan ujungnya ke Rasulullah. Tayyib. Apakah hadis musnad itu pasti sahih? Tidak pasti sahih. Tapi apa? Yang penting bersambung. Terkadang bersambung ketika diteliti ada Ibnu Lahiyah, yaitu apa? Beliau dhaif, beliau sayyi'ul hifdz. Tapi masalah bersambung-sambung, sanadnya tidak ada rawi yang hilang. Tayyib. Jadi contohnya itu ada di dalam bab-bab sebelumnya, baik itu bab hadis sahih ataupun bab hadis hasan ataupun bab hadis dhaif. Itu semua yang kita lewati tentunya. Itu semua adalah contoh hadis yang musnad. Yang penting apa? Sanadnya bersambung. Sama saja, ternyata di antara rantainya itu yang bergandengan tangan, istilahnya ada rawi yang tidak kuat. Enggak masalah, yang penting ada sambungan. Yang penting bersambung, tidak ada yang hilang. Intinya itu. Baik. Makanya kita tidak perlu mendatangkan contoh baru. Sebelum-sebelumnya itu layak jadi contoh sudah. Al-babul khamis, bab yang kelima, al-muttasil, hadis yang bersambung. Berarti yang dibahas apanya? Sanadnya, rantainya. Wa yusamma al-mausul, dinamakan juga apa? Al-mausul, yang disambung. Intinya adalah apa? Rantai rawinya itu susul menyusul ada, tidak ada yang hilang di situ. Baik. Apakah harus ke Rasulullah? Tidak harus. Yang penting apa? Yang penting bersambung sampai ke ujung. Tergantung, ke Rasulullah berarti tadi. Kalau ke sahabat saja berarti apa? Ya muttasilun mauquf. Atau hanya ke atok misalkan, namanya adalah muttasil munqati, muttasil maqtu. Yang penting apa? Sanadnya sambung sampai ke ujung. Terserah ujungnya yang mana, kita tidak membahas ujungnya di sini. Yang penting bersambung. Wa huwa mattasala isnaduhu ila muntaha. Yaitu suatu hadis, kembali ke hadis yang sanadnya bersambung sampai ke ujungnya. Kita tidak membahas ujungnya berupa apa, yang penting sanadnya saja, sanadnya bersambung. Marfu'an kana au mauqufan, sama saja itu marfu' memang ujungnya adalah Rasulullah seperti yang telah kita lewati, atau mauquf yaitu ujungnya adalah sahabat, fatwa sahabat misalkan, atau perbuatan sahabat seperti yang akan dilewati insyaallah. Wa misaluhu ma sabaqa fil abwabil mutaqaddimah, contohnya di dalam bab-bab yang terdahulu. Yang penting apa? Sanadnya bersambung. Tapi bab yang terdahulu itu baru contoh kalau sanadnya sambung sampai ujung akhirnya Rasulullah. Gimana kalau ujung akhirnya bukan Rasulullah? Contoh yang lain mana? Wa amma misalul mauquf, adapun contoh muttasil yang mauquf, dia sanadnya bersambung muttasil,
Tapi mauquf terhenti pada sahabat, sayati akan datang fi babil mauqufi insyaallah taala, dalam bab mauquf insyaallah. Paling enggak apa, kita tahu gambaran. Muttasil sanadnya adalah bersambung, tidak ada yang putus, tidak ada yang hilang, selesai. Al-babus sadis al-marfu. Dulu di sebagian pulau waktu membaca ini al-babus sadis banyak yang tertawa. Ada juga bab yang kejam ya, sadis ini. Padahal bukan itu, ini bahasa Arab. Bukan sadis. Baik. Bab yang keenam al-marfu, yaitu apa? Yang ujung akhirnya diangkat ke Rasulullah. Wa huwa ma udhifa ilan nabi khassah, yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, tidak dibahas sanadnya, kualitasnya bagaimana, bersambung atau putus atau apa, enggak. Yang penting ujung akhirnya harus ke Nabi. Ini namanya marfu, terangkat. La yaqa'u mutlaquhu ala ghairih. Tayyib, mutlak istilah marfu itu tidak terjadi kecuali tidak terjadi pada selain Rasul. Istilah hadis marfu itu pasti apa? Kalam Rasulullah atau mungkin perbuatan Rasulullah, intinya nisbatnya ke Nabi. Muttasilan kana au munqati'an, sama saja sanadnya itu putus, sanadnya bersambung ataukah putus, au mursalan, atau dari tabi'in langsung lompat ke Rasulullah, enggak masalah. Yang dibahas bukan kualitas sanad, tapi ujung akhirnya siapa, itu aja. Wa misaluhu ma sabaqa fil abwabil mutaqaddimah. Contohnya dalam bab yang terdahulu, ujung akhirnya ke Rasulullah. Baik. Al-babus sabi', bab yang ketujuh, al-mauquf. Yaitu apa? Terhenti. Terhenti ke siapa? Ke sahabat. Wa huwa, yaitu suatu hadis yang al-marwi anis sahabati radhiyallahu taala anhum. Kata Imam Ibnu Nahawi, yaitu hadis yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Qaulan lahum, yaitu ucapan mereka, au fi'lan atau perbuatan mereka, au nahwah atau yang semacam itu. Mungkin apa? Persetujuan mereka atau sifat-sifat para sahabat misalkan. Sama saja sahabatnya satu atau dua atau tiga, enggak masalah. Muttasilan kana au munqati'an, baik sanadnya sanadnya bersambung ataupun sanadnya putus. Yang dibahas bukan kualitas sanad, yang penting ujung akhirnya adalah sahabat, itu aja. Ini istilah-istilah, bukan membahas masalah hadisnya sahih atau tidak, bukan itu. Tapi ini istilah. Mauquf adalah yang ke sahabat. Wa yusta'malu fi ghairihim muqayyadan. Terkadang istilah mauquf ini digunakan untuk selain sahabat tetapi diikat. Kalau sekedar mauquf pasti apa? Ke sahabat. Tapi kalau ditambahi lafaz berikutnya maka berarti ke dia, ke orang ini. Contohnya siapa? Fayuqal waqafahu fulanun ala ata, yaitu si rawi atau si periwayat menghentikan riwayat itu sampai ke Atha, yaitu apa? Ini adalah fatwa Atha bin Abi Rabah misalkan. Ya, ini namanya apa itu? Mauquf kepada seorang tabi'in. Baik. Wa nahwih, dan yang semacam itu. Qultu wafaqani Allah, saya kasih tambahan yang penting. Contohnya apa? Karena belum dapat contoh kita. Wa misalul mauqufil qauli, contoh mauquf dari ucapan sahabat. Qala Khalid bin Sa'ad. Harusnya qalanya satu aja ya. Baik. Dakhala Abu Mas'udin ala Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu an masuk mengunjungi Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Ayahnya sahabat, ayah Hudzaifah. Faqal, beliau berkata kepada Hudzaifah, "Ihad ilai, berikan wasiat kepada saya." Qal awalam ya'tikal yakin, apakah belum sampai kepadamu keyakinan? Qal bala, yaitu tentu sudah sampai. Tayyib, jawaban pertanyaan yang bersifat nafi adalah apa? Dengan bala. Kalau maksudnya adalah isbat. Qal fa innad dalalata haqqad dalalah, karena sesungguhnya kesesatan yang sebenarnya anta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif, yaitu suatu perkara, yaitu engkau mengingkari, engkau menganggap ma'ruf sesuatu yang dulu engkau anggap mungkar, dan engkau menganggap mungkar sesuatu yang dulu engkau anggap ma'ruf. Tapi ini siapa yang diajak bicara? Yaitu sahabat yang telah mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Jadi tidak layak untuk diterapkan kepada orang yang
Dia apa itu? Dia semula Kristen, lalu apa? Dia jadi mu'alaf, lalu orang datang, ini kesesatan paling besar. Dulu kamu menganggap ma'ruf agamamu, kenapa sekarang masuk Islam? Bukan itu. Tapi ini adalah apa? Perkara yang sudah dia memiliki ilmu bahwasanya itu ma'ruf, tahu-tahu apa? Dia menyimpang karena salah pergaulan. Tayyib. Maka yang diajak bicara sahabat yang lain. Tayyib. Wa iyyaka wattalawuna fi dinillah, dan hindarkan olehmu sikap berwarna-warni di dalam agama Allah. Ini tentunya adalah apa? Perkara manhaji, bukan apa? Perkara yang layak ada saling memaafkan di antara para ulama. Perkara-perkara antar ahlu sunnah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah apa? Perkara manhaji. Kalau jumpa orang sufi, maka apa? Dia pun bergaya seperti gaya sufi. Kalau jumpa dengan mungkin apa? Orang Syiah, maka tahu-tahu dia mengatakan apa itu kalimat-kalimat yang menjadi akidah orang Syiah dan seterusnya. Fa inna dinallahi wahid. Karena sesungguhnya agama Allah itu satu saja. Tayyib. Mana sisi mauqufnya? Yaitu apa? Ini adalah fatwa Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Akhrajahul Imam Ibnu Abdul Bar fil Jami' dan seterusnya. Dan ini atsar yang sahih. Wa misalul mauqufil fi'li, contoh hadis mauquf yang fi'li yaitu perbuatan sahabat. Qala Salim bin Abdullah bin Umar. Kana ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'a wa la yaruddu syai'an u'tiyah. Dulu Ibnu Umar tidak pernah meminta kepada seorang pun sesuatu apapun, tetapi beliau tidak menolak pemberian sedikit pun yang diberikan kepada beliau. Menjalankan apa? Sabda Rasulullah kepada ayah beliau yaitu Umar. Baik. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wal lafdzulah. Ini lafaz Muslim. Baik, ini perbuatan sahabat. Al-babus samin al-maqtu. Bab yang ke-8 yaitu hadis maqtu. Maqtu maknanya terpotong, tapi maksudnya di sini apa? Terhenti pada tabi'in atau atba'ut tabi'in. Wa huwal mauqufu 'ala tabi'i, yaitu suatu riwayat yang terhenti kepada tabi'i. Ucapan beliau barangkali, asar beliau atau perbuatan. Qaulan lahu au fi'lan, ucapan ataupun perbuatan. Baik, qala Abu Fairuz wafaqahullah, misalul maqtu'il qauli, contoh maqtu' qauli, ucapan seorang tabi'in misalkan, karena Ibnu Mulakin tidak mendatangkan contoh, maka kita tambahi. Ma akhrajahu Abdur Razzaq As-San'ani fi musannafih, hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam musannaf beliau, Ani Ibnu Juraid qala Atha, dari Ibnu Juraid yang mengatakan, Atha berkata, ma nastamti'u minal maitati illa bijuludiha, tidaklah dulu kami itu memanfaatkan dari bangkai kecuali kulitnya. Idza dubighat, apabila dia itu sudah disucikan, yaitu apa? Inti dabaq, inti pensucian atau penyamakan adalah menghilangkan cairan-cairan yang masih ada di balik kulitnya itu, di sela-sela kulitnya, karena inilah yang menyebabkan apa? Inti kenajisan dia. Baik. Fa inna dibaghaha tahuruh, karena pensucian dia yaitu kembali ke bangkai tadi adalah kesucian dia. Wa zakatuh, teranggap sebagai apa? Penyembelihan yang disyariatkan. Intinya apa? Bangkai tidak boleh diambil manfaat kecuali kulitnya saja setelah disucikan. Ini fatwa siapa? Fatwa Atha. Wa sanaduhu sahih. Ya, sanadnya sahih karena Ibnu Juraid Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makki, walaupun beliau mudallis, tapi beliau siqah. Beliau mudallis kalau apa? Kalau mengatakan an, nah itu baru apa? Kita curigai. Tapi kalau beliau itu sendiri sudah mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam apa? Di dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi, kalau saya mengatakan qala Atha, maka yang saya maksud adalah Atha Ibnu Abi Rabah, dan memang beliau termasuk asbatun nasfi Atha bin Abi Rabah Ibnu Juraid, maka riwayat beliau enggak masalah, boleh langsung diterima terhadap Atha. Kecuali kalau an Atha ini khilaf, karena terkadang beliau juga menyembunyikan aib. Atha di sini adalah Atha Al-Khurasani. Tapi ini kalau qala Atha, jelas ini riwayat sahihah Atha Ibnu Abi Rabah. Baik. Wa sanaduhu sahih. Wa misalul maqtu'il fi'li, contoh hadis maqtu' yaitu
sampai ke tabi'in saja, misalkan fi'li ucapan perbuatan tabi'in, ma akhrajahu Tabari fi tafsirih, yaitu suatu hadis, ini istilah para ulama hadis, walaupun kenyataannya nanti asar, yaitu tidak sampai ke Rasulullah. Sering istilahnya asar, enggak masalah. Yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau, wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirih, dalam tafsir beliau juga, an Abdullah bin Idris. Abdullah bin Idris, beliau termasuk murid yang sangat bagus dari A'mash, tapi sekarang bukan ke A'mash, enggak masalah. Beliau thiqah imam. Anil Ala ibnil Minhal, ini semua adalah rawi-rawi yang thiqah. An Hisham bin Urwah, Syekhul Islam di zaman beliau. Qal akhadha Umar bin Abdul Aziz. Jadi Hisham bin Urwah, beliau thiqah, beliau mengatakan Umar bin Abdul Aziz menangkap qauman ala syarab, suatu kaum disebabkan, ala di sini adalah ala sababiyah, disebabkan, bukan maksudnya di atas, tapi disebabkan syarab, yaitu sedang minum-minum. Tentunya maksudnya bukan minum legen atau minum es kelapa muda, maksudnya adalah minum khamr, ma'ruf. Fadarabahum, lalu beliau memukuli mereka, maksudnya adalah haddul muskar, as-sikir, had untuk orang yang mabuk. Wa fihim shaim, dalam keadaan, wawunya wawu haliyah, takdirnya wal hal fihim shaim. Ternyata di tengah-tengah, yaitu dalam keadaan di antara kelompok tadi ada orang yang puasa. Faqalu inna hadza shaim. Orang-orang mengatakan orang ini puasa. Apa maksudnya? Dia puasa, gimana dia minum khamr? Berarti dia enggak minum khamr. Berarti enggak boleh dipukuli, tidak boleh dihukum. Fatala, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz membacakan ayat fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idzam mithluhum. Maka jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sehingga mereka memperbincangkan ucapan yang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya kalian, idzan, tanwinnya adalah tanwin iwad anil jumlah, jika kalian seperti itu masih duduk-duduk dengan kaum yang zalim tadi, mithluhum, kalian berarti semisal dengan mereka. Taib, ini adalah pendalilan yang sangat kuat dari Amirul Mukminin. Walaupun orang ini puasa, tapi kalau gabung dengan ahlul maksiyah dan tidak mengingkari, berarti dia layak kena hukuman itu juga. Taib, sanaduhu sahih, dari fi'il Umar bin Abdul Aziz. Al-babut tasi', bab yang ke-9, al-hadisul mursal. Telah kita sebut-sebut tadi, mursal yaitu tabi'in langsung lompat ke Rasulullah, intinya itu. Wa huwa qaulu tabi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au fa'alah, yaitu ucapan tabi'in mengatakan Rasulullah SAW bersabda atau Rasulullah SAW berbuat demikian. Beliau enggak mendatangkan contoh, kita datangkan contoh di sini. Qultu wafaqani Allah, misalul mursal, contoh hadis mursal. Qala Ibnu Abi Syaibah fi musannafih haddatsana Waqi' qala haddatsana Ibnu Abi Dzi'ib ani Zuhri. Ini sanadnya sahih seperti matahari. Siapa yang enggak kenal Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi, Imam Siqatun. Demikian pula Ibnu Abi Dzi'ib Muhammad bin Abdurrahman ibnil Mughirah, Imam Madani. Dari Zuhri, siapa yang enggak kenal Az-Zuhri? Baik, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri, tamam. Jazakumullah khairan. Ibnu Syihab. Langsung qala Rasulullah. Ini yang membuat orang sedih hati. Kenapa beliau enggak cerita dapat dari siapa? Sehingga hadisnya jadi didhaifkan kalau semacam ini saja. Qala Rasulullah SAW salah satu sunnatin alayya ajruhun. Ada 3 sunnah yang menjadi tanggung jawabku pahala 3 sunnah tadi. Yakni yang beliau maksudkan itu? Min azimatil manihah, yaitu besarnya manihah. Manihah adalah pinjaman yang boleh diambil manfaatnya. Maksudnya misalkan manihatu asyah, kambing. Kita lihat tetangga kita tidak punya makanan, tidak punya minuman, anaknya kurus-kurus, kasihan. Kita pinjami kambing. Kambing ini tetap punya saya, tapi engkau boleh memanfaatkan susu dia, boleh kalau bulunya sudah banyak, boleh engkau cukur dia, engkau jual, misalkan, dan semacam itu. Tapi kambingnya nanti kembalikan ke saya. Ini namanya manihah. Wal udhiyah, penyembelihan, yaitu ketika acara Idul Adha sejak tanggal 10 sampai tanggal 13 Tasyrik itu, 13 Dzulhijjah. Ternyata pahalanya besar menurut hadis mursal ini.
Dan memang jelas pahalanya besar. Wa rajulu yahujju 'anil rajuli lam yahujju qat. Seseorang yang berhaji atas nama orang lain yang orang lain itu belum pernah berhaji. Jadi dia rela keluar uang untuk apa? Berhaji atas nama orang yang kasihan tadi. Nah, ini pahalanya ditanggung oleh Rasulullah. Masalahnya apa? Sayangnya Az-Zuhri nggak cerita. Dengar dari siapa? Sementara Zuhri beliau jelas apa? Min shigharit tabi'in, dan tidak apa? Jumpa Rasulullah. Tayyib. Summal mursal dhaifun indal jumhur. Kemudian hukum mursal adalah lemah menurut jumhur. Kenapa? Ada syarat yang hilang, yaitu apa? Ittisal. Harusnya apa? Bersambung. Tapi ini ada rawi yang hilang, maka dhaif. Naam in sahha makhrajul mursal. Memang betul. Kalau makhraj yaitu apa? Poros peredaran hadis mursal itu sahih. Kama ji'ihi min hadis min wajhin akhar. Kata Imam Ibnu An-Nahawi. Contohnya apa? Yaitu dia datang dari wajah yang lain. Apa makna wajah di sini? Sanad. Dan ini sering kita akan dapatkan dalam kitab-kitab mustalah. Wajah di sini maksudnya adalah sanad seringkali. Yaitu apa? Memang hadisnya mursal, tapi ada penguat yang lain, ada sanad yang lain musnadan, yaitu sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah. Wa in kana dhaifan, walaupun musnad tadi lemah. Sanadnya bersambung tapi di dalamnya mungkin ada Ibnu Lahiyah atau ada apa? Nuaim bin Hammad misalkan. Au mursalan, atau mursal tadi didukung oleh mursal yang lain. Tayyib. Mursal ditambah dengan mursal. Arsalahu man akhadahu min ghairi rijalil awal. Diriwayatkan hadis yang kedua, sanad kedua ini secara mursal juga, tapi oleh rawi yang mengambil hadis tadi selain dari rawi pada sanad pertama. Yaitu apa? Misalkan atau langsung mengatakan qala Rasulullah. Ini boleh tidak untuk mendukung ucapan Zuhri qala Rasulullah? Boleh. Karena apa? Secara umum riwayat Zuhri ke Rasulullah ini tidak sama dengan riwayat Atha ke Rasulullah. Adapun kalau sama-sama ujungnya itu yang hilang sepertinya sama, maka apa? Tetap ini adalah dhaif. Kenapa? Karena kita tetap tidak tahu siapa itu yang hilang dan tidak terkuatkan karena yang hilang orang itu juga. Orang yang tidak dikenal. Tayyib. Intinya mursal ditambah mursal itu boleh jadi hasan li ghairi, sebagaimana itu yang dirajihkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. Tayyib. Au qaulu sahabi, atau hadis mursal dikuatkan dengan ucapan sahabat. Tayyib. Dan ini boleh memang. Jadi apa? Hasan li ghairi. Au awami ahlil ilm. Awam maksudnya di sini adalah apa? Ijma'. Yaitu kalau hadis mursal didukung oleh ijma' maka dia jadi hasan li ghairi, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Yahya dan itu betul. Tayyib. Au fi'lu sahabi, atau hadis mursal tadi dikuatkan oleh perbuatan sahabat. Intinya adalah apa? Ada qarinah, ada isyarat bahwasanya hadis ini sebenarnya memang ma'ruf di zaman Rasulullah. Buktinya sahabat pun berbuat begitu tanpa ada penentangan dan seterusnya. Ada syarat-syaratnya tentunya. Wa yatabayyanu bidzalika sihhatul mursal. Dan dengan itu, dengan apa? Penguat-penguat macam tadi menjadi jelaslah bagi si peneliti tentang sahihnya mursal tadi. Yaitu wa annahuma sahihan. Dua-duanya adalah sahih kesimpulannya. Ada dasarnya dari Rasulullah, intinya itu. Wa idza aradahuma musnadun sahih, tetapi jika hadis mursal dengan penguat yang tidak terlampau kuat tadi ditentang oleh hadis musnad yang sahih, kenyataannya memang apa? Ada pertentangan dan penentangnya itu lebih kuat tentunya. Min tariqin rajjahnahu alaihima, dari jalur yang kita menangkan dia daripada dua sanad yang tadi. Apa itu? Idza ta'adzzaral jama', apabila tidak mungkin digabungkan. Kalau dikompromikan boleh, maka apa? Bukan pertentangan, maka boleh apa? Kita katakan hasan li ghairih memang. Tapi kalau betul-betul bertentangan, jawabannya apa? Ada kalam yang tersembunyi. Takdirnya apa? Berarti hadisnya tadi didhaifkan. Karena apa? Bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Kita habiskan ini ya, bab hadis mursal ini. Summa hadza kulluhu fi mursali ghairi sahabi. Kemudian pembahasan ini tadi semua adalah mursal yang bukan sahabat. Yaitu apa? Sekedar langsung tabi'in mengatakan qala Rasulullah misalkan.
Adapun kalau wa amma mursaluhu, adapun mursal sahabat, contohnya apa itu mursal sahabat? Mithlu ma yarwihi Ibnu Abbas wa ghairuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, misalkan para sigharus sahabah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yasma'umuhu minhu, dalam keadaan sahabat yang ini tadi tidak mendengar hadis itu dari Rasulullah. Ada qarinah menunjukkan sahabat ini dengarnya dari sahabat yang lain, tidak langsung dari Rasulullah. Ini dikatakan apa? Mursal sahabat. Sahabat ini melompat langsung ke Rasulullah untuk riwayat yang tidak dia dengar langsung. Tayyib, apa hukumnya? Fa mahkumun bi sihhatih, maka ini dihukumi sahih. Contohnya apa? Bahkan awal-awal hadis di Bukhari tentang apa? Bada'il wahyi, awal wahyu. Ketika Aisyah menceritakan, yaitu apa? Ketika Rasulullah itu mimpi apa itu? Mislu falakis subh, seperti terbitnya fajar. Lalu beliau hubbiba ilaihi al-khala, beliau menjadi apa? Suka untuk menyendiri. Kemudian apa? Tahannasa bi Hira, beliau suka apa? Beribadah di Gua Hira. Aisyah tahu langsung enggak seperti itu? Ini di zaman siapa? Di zaman Khadijah. Sementara Khadijah meninggal sebelum apa? Sebelum Aisyah itu balik. Tayyib. Berarti zahirnya adalah Aisyah tidak tahu, dengar langsung kejadian itu, tapi mungkin dapat dari sahabat yang lain atau diceritakan oleh Rasulullah dan seterusnya. Ini contoh mursal sahabi. Diterima tidak mursal sahabi? Bahkan Bukhari Muslim menerima itu. Kenapa? Li'anna riwayatahum ghaliban anis sahabah. Karena secara umumnya, secara mayoritasnya riwayat mereka itu dari sahabat. Kalaupun mereka tidak dengar langsung dari Rasulullah, paling siapa perantaranya? Sahabat yang lain, enggak masalah. Wal jahalatu bihim la tadur, dan tidak diketahuinya nama sahabat yang menjadi perantara bagi sahabat yang lain tadi, ini tidak membahayakan hadis. Kenapa? Li'annahum udul, karena para sahabat semuanya adalah orang yang udul, yaitu orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Dan ini ijma', telah dinukilkan ijma' oleh siapa? Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Ma'rifatus Sahabah. Baik. Jadi enggak masalah walaupun sahabatnya tidak diketahui, enggak masalah. Sahabat meriwayatkan dari sahabat dari Rasulullah, enggak diketahui siapa orangnya, enggak masalah. Baik. Kelanjutannya insyaallah habis subuh. Lalu mungkin habis subuh mungkin 1 jam, setelah itu mungkin jam 2 setelah ibadah Jumat insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.